Kali ini kita akan membahas tutorial yang ketiga, tutorial C++ mengenai operator. Silahkan disimak ya. Oke, untuk pertama-tama kita bahas operator aritmatika. Pada C++ ini, seperti bahasa programan lain, ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta modulus atau sisa bagi. Di sini codingnya sederhana saja. Pertama-tama kita tipe datanya terlebih dahulu, misalkan integer A dan B. Lalu A-nya sama dengan 10, kemudian B-nya sama dengan 5. Nah, dilanjut untuk codingannya, kode A tambah B, A kurang B, A kali B, juga seterusnya. Oke. Kemudian kita run kodenya dan muncul hasilnya. 10 tambah 5, 15, 10 kurang 5, 5, 10 kali 5, 50, 10 bagi 5, 2, dan 10 modulus 5 itu 0. Bisa juga untuk menyimpan A tambah B ini di sebuah variabel. Misalkan variabel jumlah sama dengan A tambah B dengan tipe data integer. Kemudian di code pada outputnya, code shift left lalu jumlah. Oke, selanjutnya kita ke operator penugasan. Kita siapkan integer A dengan B. Untuk operator yang pertama kita gunakan dulu sama dengan. Ini hanya mendefinisikan saja A sama dengan 5, lalu B sama dengan 10. Yang kedua ada operasi tambah sama dengan. B tambah sama dengan A. Misalnya ya. Ini merupakan singkatan dari B sama dengan B tambah A. Nah, itu untuk cara panjangnya, kita gunakan yang cara singkatnya ya, B tambah sama dengan A. Oke, lalu kita outputkan, kita coba code B. Hasilnya 15. Oke. Bila kita coba cara yang panjang, ini sama saja. Hasilnya 15. Ya, seperti itu untuk operator penugasan. Ini berlaku untuk semua. Minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, hingga modulus sama dengan. Operator yang ketiga yaitu operator pembanding, dikhususkan untuk tipe data boolean, di mana yang outputnya 1 yaitu true, output yang bernilai 0 yaitu false. Operasinya antara lain kurang dari, lebih dari, lalu ada sama dengan, kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Kita bisa run kode berikut. Nah, ini dia hasilnya. Ada 0 yang berarti false, ada 1 yang berarti true. Oke, ada yang keempat yaitu operator logika. Di antaranya ada logika AND, logika OR, dan logika negasi atau berkebalikan. Saya sudah menyiapkan permisalan variabel A sama dengan 10, B sama dengan 5. Dan juga ada variabel hasil 1 untuk mengecek A lebih besar B, dan variabel hasil 2 untuk A kurang dari B. Perhatikan tabel berikut kawan-kawan untuk memudahkan pengecekan AND dan OR. Di sini ada variabel logika hasil 1, AND hasil 2. Kita bisa lihat hasil 1 dari AND ini adalah true dan hasil 2 ini false. Jadi bila true ketemu false, AND itu false, 0. Lalu logika OR, hasil satunya true, OR hasil 2-nya false. True ketemu false, true untuk di OR. Outputnya 1. Lalu kemudian ada logika negasi. Lalu logika negasi ini saya cek untuk membalikan keadaan AND atau outputnya 1. Kita coba run kodenya. Dan perhatikan kode berikut, hasil logika AND adalah 0, hasil logika OR adalah 1, yang negasi juga 1. Oke, selanjutnya ada yang kelima, operator bitwise. Sebenarnya saya jarang pakai operator bitwise ini karena memang
Operator ini digunakan oleh bilangan-bilangan berupa bilangan biner atau bilangan binary, bit string atau bit array. Contohnya itu AND, OR, SHOR, NOT atau implement, left shift, serta right shift. Oke, selanjutnya yang keenam ada operator lainnya. Ini tak kalah penting dari yang lain, yaitu sebuah pre-increment di mana ditambah terlebih dahulu di depan nama variabel, ditambah 2 kali. Kemudian ada post increment di mana ini ditambah setelah nama variabel tambah 2 kali. Nah, seperti itu. Sebagai contohnya kita akan pakai kode ini. Oke, untuk membedakan bagaimana pre-increment dan bagaimana post increment itu. Ini saya misalkan A sama dengan 10, B juga sama dengan 5. Oke, kita coba run kodenya. Di sini terlihat hasilnya dan ada yang membedakan. Bila pre-increment itu sebelum masuk ke variabel yang akhir, pada nilai plus A-nya itu sudah ditambahkan 1. Sedangkan bila post increment sebelum masuk nilai akhir, di B++ nya itu belum ditambahkan 1. Bisa dilihat pada layar di sini. Dan selanjutnya kita coba gunakan kepada yang decrement, yaitu pengurangan di depan dan di belakang juga, sama seperti increment. Pre dan post, pre decrement, post decrement. Kita di sini menambahkan lagi ya variabel 2 buah C dan D untuk mengetes minus. Ini post decrement dan ini decrement juga. Oke, kita run kodenya. Bisa dilihat di sini. Dan ini nilai C awal ya, kita lihatnya. Oh, masih plus C, harusnya minus C ya di situ. Oke, untuk operator sudah selesai. Selanjutnya mari kita buat sebuah program. Oke, selanjutnya kita ada di program bangun datar untuk mengaplikasikan sebuah operator. Nah, di sini kita menghitung program persegi dahulu. Yang pertama adalah keliling, kita masukkan sisi persegi. Oke, untuk sisi persegi kita masukkan 20. Dan kita bisa lihat di sini keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Sisinya ditambah 4 kali, menghasilkan angka 80 keliling persegi. Lalu kemudian luas persegi yaitu sisi kali sisi. Misalkan kita 20 juga ya. 20 sisi kali sisi, 20 kali 20 adalah 400. Oke, kemudian kita ke persegi panjang. Persegi panjang kita pertama keliling terlebih dahulu. Masukkan panjang 20. Lebarnya misal 15. Kita memperoleh keliling persegi panjang 70 dari rumus 2 kali panjang tambah lebar dalam kurung. Kemudian kita menghitung luas. Luasnya itu adalah panjang kali lebar. 20 dikali 15. 300. Oke, untuk selanjutnya menghitung keliling segitiga. Masukkan sisi A segitiga. Misal kita 4 ya. Lalu 3. Terus 5. Kelilingnya adalah 12. Kemudian menghitung luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kita masukkan 4. Tinggi dari segitiga kita misalkan adalah 10. Yuk, luas segitiga adalah 20 cm². Lanjut ke jajar genjang. Pertama menghitung keliling. Masukkan sisi A jajar genjang. Misalkan 20. Lalu sisi B-nya adalah 12 ya. Sisinya adalah 70.
keliling jajar genjang yaitu 2 kali alas tambah B. Kemudian luasnya alas kali tinggi, alas jajar genjang 20. Kemudian tingginya kita misalkan 12. Hasilnya 240. Lalu ada belah ketupat. Belah ketupat ini kelilingnya 4 kali sisi, sama seperti persegi. Tinggal dihitung 4 kali sisinya. Misal 10. Keliling belah ketupatnya yaitu 40. Sedangkan luas belah ketupat diagonal satunya adalah, dan diagonal 2-nya sama 20. Oke, kita ke layang-layang. Keliling layang-layang yaitu dengan rumus A tambah B tambah C tambah D. Di sisi A, sisi B, sisi C, sisi D. Misalkan sisi A-nya 15, sisi B-nya juga 15, sisi C 20, D-nya juga 20. Lalu kemudian luasnya dengan rumus setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Misal diagonal 1 itu yang panjang, diagonal yang panjang misal 40. Kemudian diagonal 2-nya adalah 20. Hasilnya adalah 400. Kita ke trapesium. Rumusnya adalah A tambah B tambah C tambah D, keliling 20, lalu 15, 20, 15. Oke, kelilingnya 10. Menghitung luas trapesium, tengah dikali atas tambah bawah. Sisi atasnya misal kita bukan 20 tapi 10, dan sisi B itu adalah sisi bawahnya itu misal 20, dan tingginya adalah 8. Oke, kemudian yang terakhir ada lingkaran. Lingkaran kita masukkan jari-jari untuk mengelilingi. Di sini bukan diameter yang saya ambil, tapi jari-jari. Misal jari-jarinya adalah 7. Kelilingnya adalah 43,96. Kemudian jari-jari lingkaran untuk menghitung luas. Misal adalah 14. Hasilnya adalah 615. Rumus luas lingkaran itu adalah pi kali r kali r, pi r kuadrat. Oke, selanjutnya ada program bangun ruang di mana kita akan menghitung luas dan volumenya. Kita jalankan dulu kodenya. Oke, yang pertama ada kubus, menghitung luas terlebih dahulu. Misalkan sisinya adalah 10. Rumusnya yaitu 6 kali sisi kali sisi. Jadi luas kubus yaitu 600. Kemudian volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Misal sisinya 10, memperoleh 1000 cm3. Lalu selanjutnya ada panjang balok, kita masukkan 10, lalu kemudian lebarnya adalah 8, tingginya adalah 6. Menghitung volume balok, panjangnya kita samakan, lebarnya juga, lalu tingginya juga. Oke, selanjutnya prisma segitiga, menghitung luas dan volume. Yang pertama luasnya dulu dengan luas. Oke, menghitung luas prisma segitiga yaitu keliling alas prisma dikali tinggi ditambah 2 kali luas alas prisma segitiga. Kita masukkan sisi alasnya terlebih dahulu. Sisi alasnya itu misal 10.
Lalu sisi B nya itu adalah 8, sisi C nya itu adalah 6. Lalu tingginya itu kita misalkan 15. Tinggi alas yang tadi 15, kemudian tinggi prisma 20. Ini misal ya. Luas prisma segitiga yaitu 630. Sesuai dari tahapan-tahapan yang terlebih dahulu, keliling alasnya dulu dicari, kemudian luas alas prisma segitiganya juga dicari. Oke, menghitung volume prisma segitiga. Di sini adalah luas alas prisma segitiga kali tinggi. Sisi alasnya itu misal 8, tingginya adalah 5. Kemudian tinggi prismanya itu adalah 20. Paling cukup sampai di sini untuk menghitung luas dan volume bangun ruang karena durasi video yang mungkin panjang. Di bawah ada 5 segitiga, ada 5 segi 4, ada tabung, juga kerucut, dan terakhir juga ada bola. Oke, terima kasih telah menonton video tutorial kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.